Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah Iya, sehat berarti ya. alhamdulillah Nah, sehat. Alhamdulillah. gimana nih perkembangan dalam seminggu kemarin? Kita kan sudah pertemuan satu dan kedua. Nah, sekarang kan ketiga, apakah ada perubahan gitu dalam diri Anda? Anda rasakan? Alhamdulillah Kang, yang saya rasakan semenjak kita konseling ya, Ya. yang minggu kemarin itu, saya merasakan banyak hal positif lah yang datang gitu, terus dari diri saya sendiri Oh seperti itu ya. kan. Berarti Anda untuk seminggu kemarin ada gitu perubahan yang positif Anda rasakan. Kalau boleh tahu perubahan positif seperti apa nih? Perubahan positif itu kayak, kayak yang di pertemuan kemarin gitu Kang, sebenarnya Oh, nggak terlalu beda jauh oh, sih, cuma ya. ya mungkin saya tuh lebih berkembang mungkin ya. Anda merasakan ada Ya perkembangannya juga berarti ya? merasakan kayak emang udah terbiasa sekarang Oh, mah iya, gitu teh, baik. sama teman-teman lah ataupun sama lingkungan sekitar dimanapun juga, Baik, baik. dan pembelajaran juga kayak udah ya kayak kemarin kan, Mmm, problem itu kan, terkait pertanyaannya ya. model, apa, ya mau bertanya lah ataupun Mmm, mau, ya, betul. waktu presentasi lah gimana, kurang percaya diri Mmm. kayak gitu kan. Sekarang mah alhamdulillah yang saya rasakan itu udah cukup membaik gitu kan. Berarti untuk masalah-masalah terkait dengan presentasi, berbicara di depan umum dan kurangnya percaya diri untuk sekarang lebih terbiasa berdamai gitu dengan masalah Nah, tersebut. iya Kang, Oke, seperti itulah kurang baik. lebihnya. Untuk tugas yang kemarin, tugas apakah dikerjakan? Tugas yang Akang berikan ke saya Ya, itu ya, ya, terkait, kalau nggak salah tuh tentang dampak ya Kang ya? ya, betul. Di bawah Kang, Boleh boleh ditanganin. dilihat? Nah, siap. Oke, siap. Boleh dilihat? Nah, bener Kang. Oke, baik. Wis, tulisannya keren sekali nih. Bagus bagus. Oke, kita akan dilihat ya satu-satu ya untuk tugas ini. Baik Kang. Apakah untuk tugas ini apakah ada hambatan atau gitu saya sulit gitu apa gimana? Waktu pengerjaan tugas sih sebenarnya nggak terlalu sulit ya Kang ya, cuma Ya. mungkin, saya tuh waktu ngerjain tuh kesulitannya tuh mungkin waktu di, eee, memasukkan kosakata yang tepatnya gitu Oh, Kang, memasukkan kosakata yang yang tepat gitu ya. cocok gitu Kang. Oke, Itu baik berarti masih teliti banget ya Anda. ya maksudnya tuh biar Ya, rapi gitu ya, kan betul betul baik. bahasanya, soalnya kan, di sana juga kan ya mungkin sesingkat dan semudah dipahaminya gitu kan. Baik baik. Nah saya tuh cari kosakata yang mungkin lebih dipahami gitu teh, yang Baik. mudah kayak Ya gitu. soalnya dilihat dari tulisan sama kosakatanya Ya sedikit keren ya juga Kak. ini ya. Dari tulisannya juga sudah terlihat gitu rapi. Nah, baik. Nah, sekarang nih kan di sini ada dampak negatif dari kurang percaya diri. Anda menuliskan yaitu menulisan kesulitan mengambil keputusan. Nah, maksud mengambil keputusan gimana nih? Maksud Anda ini? Boleh Kesulitan mengambil ceritakan? keputusan itu kayak semisal kita tuh ada ya mudahnya waktu kita di kelas itu kan, Ya. antara mau bertanya atau tidak gitu kan Kang. Ya. Kemarin-kemarin kan saya merasakan ya, Ya. di fase seperti itu, waktu ada presentasi lah, ada masuk sesi tanya jawab. Saya Mmm, tuh ya memang ada yang dipahami ada yang tidak ya sebenarnya. ya. Terkadang juga ada yang, apa namanya tuh, yang gantung. Oh, ngegantung. Nah, Mmm, pengen ditanyain tapi masih malu malu gitu, mah masih belum bisa buat ngungkapinnya. mmm, Tapi semenjak, ya alhamdulillah konseling-konseling kemarin itu sama Kang, saya tuh nyoba gitu ya, nyoba mmm, sebenarnya tuh ya kemauan sendiri juga kan ya Kang ya, ya betul. biar ya pengen berkembang juga saya juga kan. Ya memberanikan diri lah buat bertanya ini itu, terus ya alhamdulillah sekarang udah jadi kayak, eee, biasa gitu teh, ke pertanyaan tuh udah Mmm, kayak nggak kayak dulu. Dulu kan suka takut gitu kan, ya, soalnya ngambil keputusan bertanya itu kayak takutnya disalahin, kayak gitu. baik Tapi baik. sekarang mah alhamdulillah, nggak terlalu memandang hal itu teh, Kang. Sekarang mah Mmm, udah kalau nanya, ya udah paling nanya aja gitu. ya baik. Oh berarti untuk masalah mengambil keputusan Anda sudah melakukan berarti mempraktekkan bahwa mengambil keputusan itu sangat tidak baik buat Anda juga sih. Tapi Anda sudah memberanikan gitu, memberanikan diri untuk
melangkah untuk bisa mengambil keputusan tersebut, ya. Nah, iya seperti itu, Kak. Nah, di sini juga, hal yang perlu dilakukan dari masalah ini Anda diskusi eee, sama teman dekat apakah itu benar apa salah? Maksudnya gimana itu? Jadi, semisal kita tuh habis presentasi nih, Ya, tapi nggak nanya, mmm, tapi kan masih ada yang canggung nih, apa, maksudnya tuh masih ada yang janggal gitu kan di pikiran tuh oh, kayak ngegantung nih. mmm, Nah, jadi saya tuh, ngejawabnya tuh dari pertanyaan Akang itu, lebih kayak ke diskusi bareng sama teman-teman gitu kan. oh berarti sebelum, mengambil keputusan tuh Anda, berbicara atau cerita dulu ke teman dekat gitu, apakah Nah, ini iya kayak benar gitu, apa Kak. salah gitu? Nah, jadi Oh, iya, mana saya tuh memberikan dulu, persepsi saya tuh kayak gini mmm, nih terkait iya, presentasi tadi, materi tadi. Terus mmm, gimana tanggapan teman-teman, benar apa enggak kayak gitu tuh. Atau mmm, mungkin dari teman-teman ada masukan kayak gitu, Kak. apakah ini dilakukan minggu kemarin? Eee, Yang Dilakukan oh dilakukan, cuma gimana ya, dilakukan juga cuma nggak sesering gitu kan. oh cuma Mungkin ada gitu, sewaktu-waktu iya, presentasi ataupun sama ada mmm, kemauan juga, kemarin juga ngelakuin hal itu tuh paling, eee, kisaran 2 kali gitu, Kang. 2 baik kali baik 2 baik kali gitu soalnya presentasi itu baik, ya setiap hari presentasi sih sebenarnya, iya. cuma waktu pengen nanya tuh, Baik. cuma Tapi, 2 kali. bagus juga berarti ya kalau Anda sudah, melakukan, meskipun meskipun cuma beberapa kali tapi Anda, semangat gitu untuk, melakukan perubahan ini. Nah yang kedua, dampak negatif dari kurang percaya diri itu, pencapaian yang terhambat. Nah, pencapaian yang terhambat itu maksudnya gimana nih? Jadi sewaktu Pencapaian yang terhambat ya? sewaktu saya, pengen ngecapai sesuatu tuh kan udah ada targetnya nih. Iya. Nah, targetnya tuh kisar mungkin, gampangnya tuh kita tuh nargetin buat bisa ngebaca buku lah atau Mmm, iya, mempelajari satu hal gitu kan. mmm, Cuma ada hambatan tertentu gitu kan. Kayak kalau ngebaca mmm, buku waktunya kan kepotong-potong sama ya apalagi mahasiswa kan ya, yang iya, waktu di luarnya, waktu buat relasi kan harus lebih banyak relasi kan ya, mhm, kayak waktu di sana, terus waktu, pembelajaran mungkin telat datang gitu kan, itu mmm. menjadi sebuah keterhambatan buat kita sendiri juga gitu kan. Oke. Nah, terus, berarti, pencapaian yang terhambat, itu tuh juga, mempengaruhi kurang percaya diri Anda berarti ya? Ya mempengaruhi bagi saya Oh, karena mempengaruhi. ya jadi kita tuh telat memahami gitu kan gampangnya tuh. Baik. Nah, berarti di sini Anda menuliskan, hal yang perlu dilakukan itu harus, semangat dengan tujuan awal kita. Oh, berarti, maksud di sini tuh Anda berarti ketika Anda, ada, melihat pencapaian diri kita terhambat, tapi Anda, melihat lagi ke tujuan awal kita seperti apa gitu. Nah iya ya Kang, jadi sewaktu kita tuh ngerasa kehambat nih pembelajaran kita Mhm, ataupun, materi yang kita kejar iya, terhambat, nah kita tuh harus bisa yakin terus itu Kang, walaupun kita terhambat, kita mmm. tuh bisa yakin buat ya tujuan kita awal itu pengen bisa mempelajari itu gitu. Oh, Jadi iya. jangan sampai kita tuh karena terhambat jadi nyerah di tengah-tengah gitu Kang, maksudnya tuh Mmm. kayak gitu. Ya berarti melihat lagi, motivasi atau tujuan awal kita untuk Nah belajar di sini itu apa berarti nah ya? ya kayak Oh, ibaratnya mah tuh kita tuh udah maju ke depan pakai motor ya, ya, lihat ke betul. belakang teh, aduh udah jauh kalau Wah, balik-balik lagi ini teh, ya lanjut aja lah oh gitu. jadi lanjut berarti ya? Ya walaupun Oke, jalannya belum tentu kemana nih, ya. gitu. Nah terus yang terakhir nih, menarik dari lingkungan. Nah, berarti ini tuh, ketika Anda kurang percaya diri, berarti ini juga, dampak negatifnya itu menarik dari sosial begitu ya? Gimana sih maksudnya ini tuh? Jadi, Menarik diri dari lingkungan? kayak lingkungan itu kan banyak ya, Kang, ya, Ya, bagi saya itu lingkungan tuh ada yang toksik lah, ada mmm, yang baik, terus ada yang tengah-tengah gitu kan. ya, Jadi, menarik diri itu kayak kita tuh kayak memposisikan diri gitu dimanapun lingkungannya, kita harus tetap bisa buat ngebuat relasi di sana. mmm, Tapi, ya kita harus bisa membatasi diri kita sendiri juga kan, ya, apalagi kan kehidupan mahasiswa itu kan luas ya, ya betul, relasi itu kan ada yang ya mohon maaf nih, kayak misalkan ada teman-temannya yang mungkin, dianya itu, malas, mmm,
mantan lapas kayak gitu kan. Ya, betul. Terus ya ada yang alhamdulillah lah mungkin kebanyakan ya di sini kan ya kebanyakan Hmm. alhamdulillah yang berpengalaman di pondok lah, lulusan pondok kayak gitu. Jadi dari sana juga kita tuh membuat relasi buat saling kenal antara pondok ini dan pondok itu. Terus kalau dari sisi yang tengah-tengah itu ya, relasi lingkungan yang tengah-tengah itu tuh kayak ada baik buruknya gitu kan. Di sana kita tuh harus memposisikan gimana kita cara ngambil yang baiknya sama dia, Ya, buang yang buruknya sama dia juga kayak gitu. baik, baik. Nah, berarti untuk hal yang perlu dilakukan adalah eh, eh, peringat ngobrol, meningkatkan ngobrol atau memperbanyak ngobrol. Maksud memperbanyak ngobrol di sini tuh seperti apa? Jadi kita tuh Ketika Anda menarik diri dari lingkungan, terus Anda melakukan memperbanyak ngobrol. eh, kita tuh maksud saya tuh jadi memperbanyak ngobrolnya itu waktu kita tuh fokus sama satu lingkungan yang mungkin udah cocok banget sama kita gitu kan. Oh, berarti mencocokkan fokus dengan lingkungan kita, misalkan Yang memperbanyak benar-benar cocok. ngobrolnya. Nah, Oh, gitu kayak oke. atau ngobrolnya tuh kayak kita tuh cari ilmunya lah Ya. gitu. Bukan ngobrol ya masalah gibahnya gitu. Ya, berarti memanfaatkan lingkungan yang dekat. Jadi biar kita itu gak menarik dari lingkungan tersebut, berarti ya. Nah, gitu Kang. Jadi ya kita tuh mencoba membuat relasi yang lebih lebar, lebih luas dan lebih mempererat gitu kan sama Oke. mereka-mereka yang mungkin mereka juga nggak tahu anak siapa gitu kan ya. Ya, betul. Cuma mereka tuh kayak emang bener-bener saudara kita. Baik, Kayak gitu Kang. Jadi ya lebih mempererat lagi, lebih membersamai juga sama mereka gitu kan. siap. Oke, baik. Nah, setelah Anda mengerjakan tadi yang ketiga tugas tadi, apakah tugas-tugas tadi semua Anda lakukan pas minggu kemarin? Apa Eh mempraktekkan nggak maksudnya? kalau mempraktekkan sih dipraktekkan ya Kang, Ya, karena itu juga kan ngerjain tugasnya itu sesuai dengan praktek nah yang iya, Anda. jadi saya tuh nulis dulu ya, Ya. nulis tujuannya pengen gini pengen gini pengen gini. Oh, Nah ya. terus saya tuh kerjain lah, Berarti saya sebelum Anda mempraktekkan, Anda udah bikin menuliskan tujuan tujuannya dulu? dulu kayak gitu Oh, Kang. baik. Jadi bikin tujuan dulu kayak yang tadi ya, Ya. eee, menarik diri lah kayak gitu. Ya. Kenapa? Jadi ya pengen ngobrol kayak gitu kan. Nah Ya. saya tuh mencoba gitu buat lebih membuat relasi yang lebih baik lagi kayak gitu Kang. Oke, baik. Berarti itu mah sudah sesuai dengan Tujuan yang tujuan tertulis. Anda. Oke, Iya kayak gitu baik. Kang. Nah, untuk selanjutnya eh, di sini kan ada gambar manusia ya. Iya Nah, Kang. bayangkan ini tuh diri Anda di sini tuh eh, nanti Anda mewarnai bagian-bagian ini tuh. Nah, di sini tuh misalkan nanti Anda warna di bagian merah, di bagian kepala ini tuh bagian berwarna apa, terus tubuh, terus kaki. Nah, nanti Anda ketika memberi warna ini tuh Anda memberikan makna dengan diri Anda yang sekarang gitu. Oke, misalkan kalau di kepala misal warna ini saya gini-gini gitu. Mengerti? Paham Kang. Tapi untuk warnanya gimana Kang? Nah, Warnanya untuk warnanya warna-warni atau gimana? ya boleh warna-warni. Sesuai dengan situasi Anda sekarang aja, misalkan sekarang kayaknya warna ini, nah boleh warna ini. Oh, berarti kita masukin di sininya perasaannya gitu Kang. Ya, jadi Gitu ya. ini warna misal coret-coret. Nah, nanti di Di sini panah gitu ya ya, panah diarahin. kasih jadi saya ini perasaan warna ini nih gini 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 gitu. Oke, kalau Oke. mau kalau bahas itu Kang, itu buat perasaannya apa aja Kang? Misalkan kalau saya ya ini mah ya. Iya. Kalau misalkan ini tuh saya Kepala. warna biru atau warna merah saya. Nah, kenapa warna merah? Memaknai warna merah karena saya suka marah, suka berpikiran yang jorok gitu. Nah, makanya itu kalau saya mah. Nah, kalau Anda gimana gitu? Oke Paham? Kang. Paham, paham. Oke, boleh. Berarti cuma 3 bagian ya Kang? Boleh 3, boleh 2. Kepala, tubuh, sama kaki gitu Kang. Ya, boleh.
Baik, sudah beres? Bentar Kang, bentar Kang. Oke, baik. Santai-santai. Oke, bentar Kang. Mungkin segini ya. Baik. Wis, keren. Nah, baik, kita akan bahas satu-satu ya dari warna ini. Nah, Anda menggambar di bagian kepala ini tuh warna hitam ya, yaitu ada pikiran yang negatif. Maksud negatif ini tuh gimana nih? Boleh dijelasin? Jadi saya tuh masih suka ngerasa gini Kang sebenarnya. Gimana? Ngerasa pikiran negatif itu kayak saya tuh kadang masih suka ngerasa kayak takut disalahin gitu Kang ya. Oh, takut disalahin Masih ngerasa sama takut salah gitu kan. hmm, Ngerasa masih kayak eh, takut gimana ya ke teman sendiri juga gitu, kayak masih takut kalau ngomong ini itu tuh takut nyakitin hati mereka gitu Kang jadi masih sebenarnya. kurang takut saya itu nanti kalau bilang ini tuh takut salah gitu. Nah, walaupun ya Hmm. kenyataannya nggak salah juga. Hmm. Cuma saya masih apa ya, masih ragu lah sebenarnya, masih Hmm. ragu kayak ngomong kayak gitu Kang. Oh, oke, baik. Nah, terus yang kedua itu ada warna hijau. Nah, kalau warna hijau selalu merasa tenang dan damai. Oh, berarti kalau bagian tengah mah berarti Anda merasakan hijau itu menggambarkan Anda tenang, damai gitu. Nah, Hmm. kurang lebih kayak gitu Kang, Hmm. soalnya ya kalau di anggota tubuh di apa ya Hmm. di sinilah Ya. tengah-tengah gini ya, ya saya tuh ngerasa kayak biasa-biasa aja gitu, normal-normal Hmm. aja gitu, Oh. nggak terpaku sama pikiran saya sendiri gitu kan. Hmm. Bisa kekontrol lah kalau tangan Oh. mah, Kok berarti kalau terus badan kalau mah bisa kayak kekontrol berarti ya? ya Baik. dari Nah, perilaku mah gitu. baik. Nah, terus yang terakhir itu di bagian kaki ada warna merah, yaitu merasa saya selalu merasa semangat. Nah, maksud merasa semangat bagian kaki warna merah itu Sebenarnya gimana nih? saya tuh bingung kan, Ya, kayak gimana? kaki teh harus ngisi apa ya, Ya, ya. soalnya ada masih nyambung teh Ya, anggota baik. tubuh gitu kan. Jadi saya masukin itu aja, Hmm. harap di sana kan merasa semangat gitu ya. Ya. Semangat itu ya maksudnya tuh buat saya tuh buat motivasi diri saya sendiri gitu kan. Ya. Saya tuh pengen lebih maju lagi, lebih bisa berkembang lagi gitu kan. Maksudnya Hmm. semangat itu kayak gitu kan. Hmm. Ya intinya tuh ya dari seluruh tubuh ini gitu kan, yang bermasalah tuh mungkin pikiran saya sendiri gitu Oh, kan. berarti kalau di bagian kaki mah berarti Anda maksud dengan semangat itu semangat dalam melangkah Ke depan kayak ya. gitu, terus lebih apa namanya tuh, ya intinya semangat gitu kan ke Nah, ya depan kalau lah. kalau kalau kaki mah intinya semangat berarti ya Nah ya melangkah kayak gitu gitu. ya. Oh, berarti dari 3 warna itu berarti tadi mungkin yang saya akan lebih yang saya akan tanyakan di bagian kepala. Nah, Anda di bagian kepala itu kan berwarna hitam. Nah, terus makna itu pikiran yang negatif. Nah, kalau sewaktu-waktu nih Anda apakah warna hitam ini bisa berubah? Menurut saya bisa kan, Oh, bisa menurut bisa bisa. dirubah ya. Berarti kalau bisa warna apa nih untuk warnanya? Biru cocok sih Kang, warna biru Oh, cocok kan. warna biru Iya, berarti. warna biru bisa cocok Oke. buat saya. Kenapa nih Anda memutuskan warna biru? Karena bagi saya warna biru itu ya termasuk warna favorit juga ya Kang ya. Warna favorit juga Ya, ya. ya warna biru itu kayak melambangkan kita tuh kayak berani gitu kan. Berani, Hmm. tegas, terus ya seolah-olah warna biru itu mengedepankan gitu kedisiplinan, kebaikan itu kan. Baik. Jadi ya saya bisa berpikir buat nggak selalu negatif gitu kan. Ya. Cuma ya emang mungkin prosesnya panjang gitu kan. Jadi saya nerapin warna hitam biar bisa mungkin kayak dibersihin ya. Ya. Nah, kayak di
apa namanya tuh, eh ya pokoknya pikirannya itu jadi kayak warna biru gitu, kayak tenang gitu Oke. teh warna biru makan. Berarti Anda dari warna hitam kepalin itu dengan warna biru karena dengan warna biru karena salah satunya itu dengan warna biru itu warna favorit Anda. Terus Nah ya kayak gitu kan. biru juga kata Anda selalu dengan positif gitu ya Nah kalau biru. selalu positif lah menurut Hmm, saya mah kalau warna biru oke, teh. baik. Nah, berarti untuk masalah ini udah beres ya. Nah, selanjutnya yang saya akan tanyakan nih, seluruh badan Anda di sini tuh apakah Anda eh, apakah Anda ada suatu hal yang positif yang Anda miliki gitu? Ada nggak? Dalam hal apa itu teh Kang? Dalam misalkan eh, dalam hal diri Anda gitu misalkan dalam kebaikan atau gimana yang intinya apakah dalam diri Anda gitu ada sebuah hal yang positif. Kalau nilai diri sendiri sih kayaknya gak mungkin ya Kang ya, tapi Ya, menurut saya tuh ya, kayak ngerasain ya alhamdulillah gitu kan, saya tuh kayak bisa buat ngebantu teman-teman gitu Kang, membantu. sedikit banyaknya. Hmm, Terus ya bisa nyupport juga teman-teman, terus juga keluarga juga Kang, kayak ya keluarga. yang saya rasain tuh kayak ya alhamdulillah bisa bahagia gitu, Oke. mereka-mereka itu kalau adanya nggak adanya saya juga ya mereka tuh bisa bahagia sebenarnya. Hmm, Cuma yang saya rasakan itu saya tuh bisa seenggaknya bisa ngebuat mereka nyaman, tenang gitu kan, hmm. kayak gitu Oh, Kang. berarti yang Anda rasa Seru gitu. positifnya itu Anda sering membantu teman dan keluarga sehingga itu teh Anda yang rasakan itu aura yang positif yang saya rasakan gitu. Nah, kayak gitu Kang lah. Oke, baik. Nah, yang saya akan tanyakan apakah hal positif itu mempengaruhi dalam masalah Anda, dalam ketidakpercayaan diri Anda? Mempengaruhi nggak? Eh, menurut saya mempengaruhi sih Oh, Kang. mempengaruhi. Ya Kenapa tuh? karena ya gimana ya, itu kan hal positif Kang. Ya. Ya kita misalkan kita tuh udah ngelakuin kebaikan banyak-banyak gitu kan. Hmm. Ya sayang lah kalau kita gak bisa ngelihat apa yang udah kita lakuin juga kan. Hmm. Cuma ya kalau kita berpikiran buat mereka ngelakuin baik buat kita itu ya sebaiknya jangan dipikirin kayak gitu ya. Ya. Kita tuh harus terima dengan ikhlas, itu kan memberikannya juga dengan ikhlas, dengan lahir batin lah. Ya. Terus ya kita jangan harap buat kembaliannya harus sama kayak gitu. Gak Hmm. semua orang tuh ngerti halnya terkait balas budi kan kayak gitu. Jadi saya tuh ngerasa ya kalau saya ngelakuin itu ya udah saya ikhlas gitu kan. Berarti Kayak sangat berpengaruh juga buat Anda berarti ya ya? itu sangat berpengaruh. Oke, baik. Nah, untuk dipersenkan nih, berapa persen nih untuk hal positif ini mempengaruhi Anda? Kalau dipersenkan? Ya buat buat apa ini? Buat kepercayaan diri gitu kan Ya maksudnya. persenan diri. Menurut saya sih di berapa ya hal positif yang mempengaruhi terkait kepercayaan diri itu ya mungkin di angka 8 kan lah, Oh, berarti di angka 8,5 gitu 8% lah. berarti ya? Iya. Oke. Apakah itu menurut Anda bisa lebih meningkat lagi nggak? Menurut saya bisa Oh, Kang. bisa meningkat Ya lagi. masih bisa meningkat Nah, gitu kan. berarti kalau bisa meningkat lagi, bagaimana cara Anda bisa hal positif itu bisa meningkat lagi terkait dengan masalah Anda? Yang pertama Ya. ya kita harus memahami dulu apa yang kita nggak bisa ya, Ya. pastinya hal-hal itu. Terus ya kita mencoba mengeksplor bagaimana caranya buat kita tuh nggak terus-terusan mengulang hal yang Hmm. sama kayak gitu, yang udah kesalahannya lah ataupun perilakunya yang terus-terusan kayak Oke. gitulah. Terus Terus apa lagi? ya kita mempelajari hal lain juga gitu kan, masih banyak kayak mempelajari kayak budaya mereka kayak gimana gitu kayak gitu kan. Oke, berarti Anda akan untuk menaikkan persenan positif ini tuh Anda akan yang pertama itu memahami apa yang kita bisa. Jadi Nah misalkan iya yang kita bisa itu sebenarnya, tapi harus
memaknai juga biar terarah gitu ya. Nah, kayak Nah, gitu, terus Kang. yang kedua Anda mengeksplor suatu ya intinya mengeksplor suatu kehidupan begitu ya. Nah, Nah, gitu, Kang. terus yang ketiga mempelajari budaya, misalkan mempelajari budaya ini tuh maksudnya mempelajari perasaan atau kriteria orang lain gitu, sehingga biar saling nyaman antara saya dengan orang lain gitu. Nah, kayak gitu, Kang. Baik. Nah, Cocok, Kang. sekarang apakah ada yang mau ditanyakan ke untuk sesi ini? Tidak ada mungkin, Kang. Oke, baik. Berarti sudah cukup ya untuk Ya, sekarang. alhamdulillah cukup, Kang. Nah, baik. Sekarang mungkin kita akan mensakalakan nih. Kalau kan sekarang kemarin kan untuk pertemuan yang kedua Anda menyebutkan di skala, kalau yang saya dilihat dari catatan ini Anda menuliskan 7,9. Nah, Nah, betul, Kang. betul. Nah, kalau sekarang di angka skala berapa nih? Setelah Ber melakukan sesi konseling 1, kedua. menurut saya sih berkembang itu, Kang, ya. Oh, berarti merasakan Saya merasa perkembangan. berkembang gitu kan, terus Ya, ya lebih percaya diri lagi, lebih bisa ya, buat ngobrol dan melakukan hal lainnya gitu. ya. Ya saya merasakan mungkin mencapai skala 8 mungkin, Kang, ya. Oke. 8, 8. 85 gitu. Oh, 8,5. Oh, Ya, is kayak berarti gitu. sudah mulai ada kenaikan berarti ya? Ya, Sudah mulai cukup besar. alhamdulillah gitu kan, Alhamdulillah. saya juga udah mulai bisa Hmm. buat ya seenggaknya gitu kan ngobrol tuh makin rileks, tenang, Baik. presentasi jalan gitu kan. Baik. Oke, berarti sudah ada peningkatannya ya Ya, saya sekarang. rasakan Oke. seperti itu, Kang. Baik. Untuk selanjutnya mungkin saya ingin Anda menuliskan pesan setelah mengikuti sesi ketiga ini, boleh? Siap. Sok, tulis wae. Kan, Kang. Boleh dibacakan? Allah, siap. Baik. Oke, boleh dibacakan pesannya? Pesannya tuh untuk saya sendiri ya. Ya. Jangan pernah lupa buat melakukan apa yang sudah ditujukan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin di sini juga saya akan menyampaikan sedikit kata-kata ya buat Siap, Kang. yang terakhir. Nah, jadi mungkin saya akan menyimpulkan juga untuk di sesi konseling ketiga ini, untuk sekarang Anda alhamdulillah ya sudah cukup lumayan besar dari sebelum-sebelumnya dan sudah merasakan perubahan yang positif gitu. Terus Anda juga tadi menyebutkan ada yang Anda rasakan positifnya itu adalah membantu orang lain atau keluarga. Nah, itu adalah salah satu hal yang positif yang Anda rasakan begitu. Begitu. Nah, terus Anda juga kan sudah ada, kalau di ini diskalakan Anda sudah ada peningkatan dari angka 7,9 ke angka 8,5. Alhamdulillah Anda juga sudah yakin gitu dengan perubahan Anda sekarang. Semoga untuk mungkin untuk kedepannya Anda bisa lebih konsisten lagi dengan Anda melakukan suatu perubahan ini. Siap, Kang. Mungkin untuk sekarang dicukupkan saja untuk sekarang. Mungkin kita nanti ada sesi selanjutnya ya. Baik, siap, Kang. Oke, baik. Terima kasih. Apakah yang ditanyakan? Cukup, Kang. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kang. Oke.